العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita semua diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berangkat ke masjid yang mulia ini melaksanakan kewajiban kita, yakni salat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan kita duduk di masjid ini dalam beberapa menit ke depan untuk sama-sama kita belajar tentang bagaimana kemudian kita merenungi apa yang harus kita persiapkan menjelang perjalanan terakhir kita nanti. Dan belajar kita hari ini tentu saja harus dibarengi dengan keimanan. Perjalanan terakhir kita yang menembus alam, bahwa setelah kematian akan masuk kita ke alam kubur, alam barzakh. Lalu kemudian di alam barzakh itu sebagai alam penantian, kita akan melewati fase di mana kita akan dibangkitkan oleh Allah. Setelah itu kita akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Lalu kemudian kita meniti siratal mustaqim, dan akhirnya kita semua akan masuk ke akhirat. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, salawat beriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat serta salam kita menambahkan mahabbah kita, kecintaan kita kepada beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada gilirannya mahabbah cinta kita kepada Nabi akan melahirkan sebuah rasa semangat untuk kita bisa mengikuti jejak langkah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengalami beberapa alam. Pertama adalah alam ruh. Alam ruh, di sana kita ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum? Kita semua menjawab, bala syahidna. Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Kita menjawab, ya, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala membagi-bagi ruh kita ke dalam perut manusia, perut ibu-ibu kita. Saya di perut ibu saya, bapak di perut ibunya bapak, ibu di perutnya ibu, ibunya ibu, di perut ibu kita masing-masing. Ruh itu ditiupkan ketika usia kandungan 4 bulan. Lalu kemudian kita berada di kandungan ibu kita 9 bulan 10 hari, hingga kemudian Allah mengeluarkan kita dari alam yang kedua itu, alam kandungan itu, ke alam dunia. Kita hidup di dunia, lahir tidak beralas kaki, tidak memakai baju telanjang kita.
diasuh kita oleh orang tua kita, dibesarkannya kita oleh mereka dengan kasih sayang, dididiknya kita agar kita bisa pandai menghadapi hidup, lalu kemudian sampailah kita dewasa, dinikahkan kita dengan pasangan kita, lalu kemudian kita punya anak, punya cucu, akhirnya dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Allah, yang sudah ditakdirkan oleh Allah, kita pun akan meninggal dunia. Ini kira-kira yang hadir di masjid ini nanti akan meninggal apa enggak? Meninggal. Yang kaya meninggal atau mati, yang miskin juga mati, yang menjadi pejabat mati, yang jadi rakyat mati, yang perempuan mati, yang laki-laki mati, yang punya perusahaan mati, yang jadi karyawan mati, jamaah mati, ustadz mati, sama semua pasti akan mati, sampai kemudian malaikat maut pun juga mati. Malaikat maut yang suka nyabutin nyawa kita, Israel, itu juga mengalami kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian. Intiqal, pindah lagi kita ke alam, satu alam yang saya sendiri belum ke sana, namanya alam kubur. Alam kubur bukan kuburan, ingat, alam kubur bukan kuburan. Kuburan tempat kita dimakamkan, jasad kita dimakamkan. Karena orang yang berada di alam kubur yang baik akan kumpul bersama orang yang baik. Seperti contohnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dimakamkan di mana? Di Madinah. Sedangkan istri beliau dimakamkan di Jannatul Ma'la, yaitu di Makkah. Jauh kan itu antara Madinah dengan Makkah. Berpisah tubuh Nabi dengan Ibu Khadijah. Lalu apakah di alam kubur beliau berdua berpisah? Tidak, beliau berdua berkumpul. Orang baik dengan orang baik berkumpul, orang jahat dengan orang jahat berkumpul. Kita hidup di alam barzah atau yang disebut dengan alam kubur, di mana kehidupan di alam kubur adalah sebuah penantian yang panjang sekali. Kenapa? Karena satu hari di alam kubur sama saja dengan 1000 hari di alam dunia. Hari ini kita hidup di dunia baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun saja. Jikapun ada yang umurnya sampai 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, itu sedikit saja. Sedangkan di alam kubur satu hari sama dengan 1000 tahun di alam dunia. Berarti 2 hari di sana sama dengan 2000 tahun di dunia. 3 hari di sana sama dengan 3 tahun di dunia. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di alam kubur itu pun mengalami kenikmatan bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beramal soleh. Ketika kita dikebumikan, masuklah kita ke alam kubur, datanglah malaikat mungkar dan nakir. Ini yang harus kita yakini, bagian dari keimanan kita yang harus ada dalam diri kita, yaitu yakin dengan adanya kematian dan alam kubur serta apa yang terjadi di alam itu. Paham Bapak Ibu sekalian? Kita hidup di alam kubur bakalan ketemu malaikat mungkar nakir
ditanya oleh beliau berdua tentang Tuhan, tentang agama, tentang Nabi, tentang Quran. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ma dinuka, apa agamamu? Ma kiblatuka, apa kiblatmu? Semua ditanya. Ma imamuka, apa pedomanmu? Kita yang orang-orang sering ngaji, amal soleh, sholat nggak ditinggal, baik sama orang, memperbaiki kehidupan, mendekatkan diri dengan mendekatkan diri kepada Allah, pasti bisa jawab di sana. Setelah kita menjawab pertanyaan, kita diberikan nikmat, disambut oleh malaikat. Silahkan kau tempati ini dengan baik. Tapi jika kita tidak mampu untuk menjawab pertanyaan mereka berdua, maka bahwa azab di dalam kubur pun benar adanya. Nikmatnya ada, azabnya ada, dan begitu luasnya alam kubur. Hari ini kita rebutan satu jengkal tanah, di sana itu lebih luas. Hari ini kita berada di dunia begitu sempit, sampai-sampai ada orang rebutan tanah warisan sampai bunuh-bunuhan, dan viral itu, ya kan? Artinya apa? Seringkali kita melalaikan dunia yang begitu luas, maksudnya alam yang begitu luas, hanya untuk dunia yang begitu sempit. Kita sering mengorbankan kehidupan yang kekal untuk kehidupan yang sementara. Bukan berhenti sampai situ. Nanti pada waktunya Allah bangkitkan kita di yaumul ba'ats. Dibangkitkan kita seperti toge. Prul. Yusahin. Enggak ada. Jadi kita semua akan mengalami yang namanya kematian. Kematian melewati yang namanya alam barzah, lalu kemudian kita dibangkitkan nanti pas kiamat kubro. Kiamat kubro terjadi, gunung-gunung meletus, planet-planet bertabrakan, air laut tumpah ke daratan. Lalu kemudian terjadilah hari kebangkitan, sama seperti hari kelahiran kita di dunia. Orang-orang yang beriman semua dikumpulkan di padang mahsyar, binatang dikumpulkan di padang mahsyar, manusia semua, jin dikumpulkan di padang mahsyar, telanjang semuanya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia saat itu dikumpulkan di padang mahsyar tanpa alas kaki dan tanpa busana. Lalu Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah laki-laki dan perempuan juga berkumpul? Rasulullah mengatakan, ya, berkumpul, namun satu dengan yang lainnya tidak ada yang saling memperhatikan, karena mereka sibuk dengan urusannya masing-masing dan keadaan mereka pada saat itu begitu mencekam. Dikumpulkan, tapi ujung-ujungnya nanti dikasih pakaian. Dan menurut riwayat yang pertama kali dikasih pakaian pada saat itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang namanya matahari menurut riwayat 1 mil berada di atas kepala kita.
Kalau orang tua kita menjelaskan atau ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, 1 jengkal, artinya 1 mil, dan sangat dekat. Hari ini kita berada di bawah matahari atau matahari di atas kita berkilo-kilo, bermil-mil, tapi ngerasanya masih panas. Sampai kita beli AC, dalam AC juga panas. Bagaimana kemudian nanti di padang mahsyar, matahari begitu dekat sehingga ada orang yang keringetnya 1 mata kaki, ada yang 1 dengkul, ada yang sedada, ada yang sampai tenggelam dengan keringetnya. Itu keadaan padang mahsyar. Binatang itu kumpul juga. Menurut riwayat, binatang itu yang hari ini yang tidak bertanduk akan diberi tanduk, yang hari ini bertanduk tidak diberi tanduk. Kenapa kok binatang segala ada di padang mahsyar? Untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti binatang yang bertanduk di padang mahsyar akan menanduk binatang yang tidak bertanduk. Habis itu binatang itu semua menurut riwayat dijadikan tanah semuanya, karena binatang tidak masuk ke dalam surga ataupun neraka. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita lihat beberapa keterangan bahwa manusia itu berada di 5 alam. Tadi sudah disampaikan tentang kita masuk dari alam ruh ke alam kandungan, lalu kemudian di alam dunia, alam barzah, dan kemudian kita masuk lagi setelah di padang mahsyar, kita masuk ke akhirat. Kita lihat keadaannya, karena kita judulnya harus hari ini merenungi keadaan padang mahsyar. Saat di padang mahsyar kelak, seluruh manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam berarti kumpul semua tuh sampai manusia yang terakhir. Dalam surat Az-Zumar Allah berfirman dalam ayat 68, wa nufikha fis suri fas'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Itu ketika sangkakala pun ditiup sehingga matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Berarti ada makhluk yang di langit, Pak. Kalau ayatnya berbunyi seperti ini, kita bukan hanya memperhatikan makhluk yang ada di bumi saja. Allah mengatakan mematikan semua makhluk yang di langit dan yang di bumi. Berarti di langit ada makhluk. Kecuali mereka yang dikehendaki Allah, ia ditiup sekali lagi, seketika itu mereka bangun dari kuburnya. Jadi nanti sangkakala ditiup berapa kali? 2 kali. Pertama untuk mematikan, yang kedua untuk membangkitkan. Mohon izin minum dulu. Bismillah. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu ji'a bin nabiyina wasyuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya Tuhannya. Buku catatan itu diberikan, catatan amal diberikan oleh Allah kepada kita. Setiap orang diberikan catatannya masing-masing.
para nabi dan para saksi pun dihadirkan. Ayo semua, mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh sampai Nabi Isa kumpul, termasuk kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk jadi saksi. Ini selaras dengan ayat yang berbunyi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Jadi nanti itu Nabi Muhammad itu akan menjadi saksi buat kita semua. Lalu kemudian diberikan keputusan di antara mereka secara adil. Satu pun tidak ada yang terzolimi. Allah tidak akan pernah berbuat zalim, baik itu kepada malaikat, kepada manusia, kepada binatang. Di padang mahsyar semua catatan amal yang hari ini kita mencatatnya, artinya melakukannya, kemudian dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid, itu semua akan diberikan. Di sini bisa juga ditafsirkan bahwa, ditakwilkan bahwa catatan itu seperti halnya CCTV. Disebutkan semua tuh, hari ini kita begini, hari ini kita begini, semua. Satu pun tidak ada yang tercecer dan tidak ada yang disembunyikan. Allah tahu semua. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu sungguh detil melihat apa yang kita lakukan. Yang hari ini kita sembunyikan, kita sembunyi dari orang, kita ngumpet dari orang, kita tidak menampakkannya, nanti terlihat semuanya catatan itu. Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila Allahi maulahumul haqq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Di padang mahsyar itu tiap-tiap kita merasakan pembalasan. Pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Yang baik dibalas kebaikan, yang jelek dibalas oleh Allah. Dan mereka dikembalikan kepada Allah pelindung mereka yang sebenarnya. Dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keadaan manusia saat itu begitu tersiksa, sampai-sampai ada menurut keterangan di sana itu 3000 tahun, bahkan ada yang menjelaskan 50.000 tahun kita berada di padang mahsyar. Kalau tadi saja di alam barzah 1 hari sama dengan 1000 tahun, di padang mahsyar 50.000 tahun, berarti itu perjalanan begitu panjang. Panjang sekali perjalanannya. Kalau kita hari ini singkat, 60, 70 udah meninggal, 80 meninggal, paling banter 100 dah. Ini pertanyaannya, kalau saya jadi panitia umur nih, saya bagiin buat jamaah Bani Umar, mau 100, 150 apa 200 kira-kira saat ini? Karena kita kan selalu minta nih sama Allah, Allahumma tawil umurona, ya kan? Ya Allah, panjangkan umur kami. Bapak Ibu kalau nyanyi selamat ulang tahun buat anak, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, gitu kan ya? Panjang umurnya serta mulia akhlaknya, kan gitu.
Nah sekarang panjang umur seberapa gitu? Maunya 100 mau 100, 150 mau 150. Yang ada teman kita udah meninggal semua, kita sendirian, pantarannya kagak ada. Iya, ya sudah, ditakdirkan kita 60, 63, 65, 64, 70, 74, 75. Ada yang 82, ada 83, banter-banter 90. Kemarin di tetangga saya namanya Nyai Leben 115. Nyai Leben, orang dulu kan namanya ada-ada aja, ya kan? Namanya Nyai Leben 115 tahun. Itu sudah berbaring bertahun-tahun baru meninggal. Bapak Ibu sekalian, ya itu sebentar saja. Nah sedangkan nanti di sana di padang mahsyar 50.000 tahun. Sampai kemudian ada yang berteriak, segerakan hari-hari ini berlalu, segerakan masukkan kami ke dalam akhirat, biarin masuk neraka juga nggak apa-apa. Itu saking nggak kuatnya, biarin masuk neraka juga nggak apa-apa. Ada orang yang teriak begitu nanti, nggak enak Pak. Masya Allah. Innakum tuhsyaruna rijalan wa rukbanan wa tujarruna ala wujuhikum. Ini ada hadis yang berbunyi, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan ke padang mahsyar dalam keadaan berjalan, ada juga yang berkendaraan, serta ada juga yang diseret di atas wajah-wajah kalian. Menurut keterangan bahwa orang yang berkendaraan itu para nabi, para wali, kekasih Allah, dan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang beriman berjalan, ada. Orang-orang kafir jalannya kebalik, wajahnya yang di bawah, kepalanya yang di bawah, kakinya yang di atas. Pada hari itu, saking mencekamnya keadaan di padang mahsyar, itu nggak ada yang ingat nasab, nggak ada yang ingat nasab, nggak ingat bapaknya, nggak ingat ibunya, nggak ingat anaknya. Kenapa? Sibuk dengan urusannya masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari di mana saudara lupa atau lari dari saudaranya, kemudian dari bapaknya, dari ibunya, wa ummihi wa abi, dari ibunya, dari bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dari sahabatnya, dari temannya, dari bestinya, dari anak-anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu semua sibuk dengan urusannya masing-masing menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surat Luqman ayat 33 Allah berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah akan hari yang ketika itu seorang bapa tidak dapat lagi membela anaknya dan seorang anak tidak dapat pula membela bapaknya sedikit pun. Jika hari ini kita bisa membela anak kita, apa aja kita turutin anak kita.
Bahkan ada orang tua yang mau menjual dan menyerahkan seluruh hartanya, yang penting anaknya selamat. Mohon maaf, dari beberapa orang tua kita perhatikan, anaknya di penjara, dia keluarin itu anak dari penjara. Ada anak bapaknya di penjara, dia keluarin bapaknya dari penjara. Hari ini masih bisa kita belain anak, hari ini masih bisa kita belain bapak kita. Tapi nanti di padang mahsyar kita tidak mampu membela anak-anak kita. Nanti di padang mahsyar kita tidak mampu membela orang tua kita. Lalu kemudian begitu mencekamnya itu, kita sering mendengar sebuah hadis, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan naungan Allah, yang pada hari itu tidak ada naungan, tidak ada perlindungan kecuali naungan dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? Satu, imamun adil, pemimpin yang adil. Maka hari ini siapapun kita yang menjadi pemimpin, ketika kita merenungi akan kejadian di padang mahsyar yang begitu dahsyat itu, hendaknya kita berlaku adil ketika kita hari ini menjadi pemimpin. Siapa pemimpin kita hari ini? Entah itu suami, ibu, kita sebagai pemimpin, bapak-bapak, pemimpin daripada keluarga kita, naik lagi ke level RT. Pak RT, yang jadi RT mana RT? RT pemimpin yang adil, yang adil. Jadi kalau ada apa-apa infoin, ya, beras, bantuan yang berhak berikan kepada yang berhak, ya, jangan keluarganya aja, ya. Ada tuh RT kebun kosong nuh di sono, ya, giliran dibagi beras, keluarganya aja semua tuh yang dapat. Nah, hati-hati. Naik lagi RW, Pak RW, kalau ada proyek ninggalin RT, narikin RW kerjasama dengan ormas, malak-malakin orang dagang umpamanya. Jangan begitu. Naik lagi ke kelurahan, sama begitu, kudu hati-hati sampai ke presiden. Sekarang kan lagi ribut terus, ya, ribut terus pemimpin daerah ini, terutama Jawa Barat, ya kan? Ada KDM, Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing katanya gitu kan? Ribut terus tuh sama anggota dewan. Ya, kalau saya perhatikan, memang seharusnya pemimpin itu harus turun. Seperti saja Umar bin Khattab, turun, dia perhatiin tuh rakyatnya. Karena apa? Pemimpin yang kayak gitu, dia jangan-jangan ngerti keadaan padang mahsyar. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintakan tanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Saya rasa KDM itu mudah-mudahan seterusnya bisa seperti itu. Ya, jangan kayak awal-awal orang ono, orang yang duluan. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita menjadi pemimpin yang adil. Nah, pemimpin yang adil, kenapa dia dilindungi nanti di padang mahsyar, yang dimana tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah?
karena saat ini dia melindungi orang-orang yang menjadi kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang miskin itu kekasih Allah, orang-orang miskin itu kekasih Nabi Muhammad. Orang miskin dilindungi oleh pemimpin hari ini, maka pemimpin nanti di saat tidak ada lagi perlindungan dari siapapun yang ada dari Allah, maka dia akan dilindungi. Bagus jadi pemimpin yang adil mah. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih, pemuda yang tumbuh besar beribadah kepada Allah. Kita punya anak hari ini Gen Z umpamanya, ada yang ngaji, ada yang ke masjid sholat berjamaah, dia kemudian belajar dengan baik karena memang tugasnya hari ini adalah belajar. Ibadah mereka terus kemudian sampai mohon maaf naudzubillah meninggal dunia. Anak muda yang semacam itu nanti akan mendapatkan naungan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Ada laki-laki atau perempuan, seseorang yang kolbunya terpaut dengan masjid. Kemana-mana dia pergi selalu mikirin bagaimana masjid makmur atau tidak, bagaimana ini masjid bisa makmur. Lagi jalan belum sholat, mampir dia ke masjid. Ada masjid lagi bangun, dia bantu pembangunannya. Orang yang semacam ini nanti akan mendapatkan naungan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian yang keempat, warajulani tahabban fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang dia saling mencintai karena Allah, dia berkumpul kayak kita hari ini berkumpul, saling menyayangi dan saling mencintai, insyaallah karena Allah. Nanti kita pun berpisah karena Allah. Orang yang mempertahankan hubungannya karena Allah dan dia berpisah karena Allah, itulah yang akan mendapatkan naungan langsung dari Allah. Ini membuktikan bahwa kita berteman bukan atas dasar kepentingan apapun, kecuali kepentingannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berteman dengan orang kaya, satu saat dia miskin, nanti dia nggak mau kita nggak mau nemenin lagi, itu salah, ya Bu. Ada orang berteman karena pejabat, satu saat dia tidak jadi pejabat, nggak ditemenin lagi. Jadi bertemanlah karena Allah, bersahabatlah karena Allah, bersaudaralah karena Allah. Ini gampang Pak diucapinnya, tapi sulit meraktekinnya. Kenapa? Karena orang masih mendahulukan yang namanya ego, ngerasa paling benar, ngerasa paling pinter. Udah dah tuh, ini yang bakalan ngerusak hubungan. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu selanjutnya, warajulun talabat humra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik rupawan. Halo, gadis cantik atau janda cantik nawarin untuk zina. Bang, ayo bang, kira-kira begitulah. Ngapain? Ya kayak orang-orang katanya. Ya ngapain? Abang nggak tahu aja. Udah cantik, rupawan, umpamanya, wangi, sendirian. Kira-kira bagaimana? Saya yakin jamaah Masjid Bani Umar kabur. Nggak mau kan Pak ya?
Pak, diam aja. Weh, diam aja. Ini ada janda atau perawan, gadis cantik, demen sama bapak, ngajak zina, kabur apa ngikutin? Ini kayaknya ragu-ragu semua. Kabur ya? Kabur, kelihatan wajah-wajah soleh ini mah kabur pasti ya. Nah, bapak yang kabur karena apa pak kaburnya pak? Takut kepada Allah. Inni akhafullah, sesungguhnya aku takut. Pengen mah pengen Ustadz, cuman takut sama Allah. Nah, laki-laki model kayak gini nanti dapat naungan langsung dari Allah di padang mahsyar. Saya enggak. Ini kan amalan Nabi Yusuf ini sebenarnya. Nabi Yusuf digoda Zulaikha. Emang Nabi Yusuf kagak demen sama Zulaikha? Demen, sebagai manusia dia senang sama Zulaikha. Cantik kok. Zulaikha tuh cantik, gadis atau bukan gadis waktu itu ya. Waktu itu istri orang, istrinya Pufitar. Jadi Nabi Yusuf itu memperistri Zulaikha setelah Zulaikha jadi janda. Nanti suatu saat ya, setelah Zulaikha rada blank gitu, kayak orang gila gitu, cintanya kepada Nabi Yusuf. Setelah tidak jadi pejabat lagi, dan setelah dekat sudah masuk Islam. Pada saat goda belum masuk Islam. Itu kabur pak Nabi Yusuf pak. Dijebak itu masuk kamar, 7 pintu, dikunci pintunya 7. Lalu malaikat Jibril bilang, lari Yusuf, lari gitu. Lari itu Nabi Yusuf. Pintu kebuka, bak, 7 pintu. Pas pintu terakhir, ceder aja. Suaminya pulang. Disitulah difitnahnya Nabi Yusuf oleh Zulaikha sehingga dimasukkan ke dalam penjara. Saat di penjara diangkat jadi nabi, lalu murid-murid pertamanya adalah para napi, sampai kemudian apa yang jaga penjara? Sipir penjaranya sampai masuk Islam. Padahal kalau sekarang mah di Indonesia seperti di Nusa Kambangan, terpencil. Saking itu tempatnya napi-napi yang berbahaya di dalam penjara tersebut. Kembali nih, itu kan amalan Nabi Yusuf sangat luar biasa. Kembali ke kita, kalau begitu kita kira-kira bagaimana? Kalau kepengen naungan langsung dari Allah nanti di saat di padang mahsyar yang begitu mencekam dan mengerikan, ayo kita hindari apa yang diajak oleh orang-orang untuk berzina. Dan yang keenam adalah warajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang sedekah, yang merahasiakan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini bukan berarti kita kalau mau infak tangannya kudu begini, mau infak tangannya diumpetin yang kirinya. Enggak begitu maksudnya. Maksudnya kita kalau infak sedekah hendaknya ikhlas, tidak butuh pujian orang, tidak butuh kekaguman orang. Syukur-syukur disembunyikan. Ini mah kadang-kadang kita kepengen ditahuin sama orang. Mohon maaf, kita kadang-kadang butuh pengakuan orang, padahal cukup Allah yang mengetahui. Inilah yang menyebabkan kita bisa mendapatkan naungan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen gak tuh dapat naungan langsung nanti? Makanya kalau sedekah, kalau infak atau apapun itu, kita jangan ngasih tahu. Berat tapi pak, berat. Ada bangun masjid,
Ini bapak punya duit 2 miliar, dikasih ke pengurus, sama DKM sama pengurusnya bilang, ini duit 2 miliar saya kasih infak saya, tapi tolong jangan bilang siapa-siapa, cukup ente berdua. Beneran nih, gak usah diumumin, jangan, saya pengen ikhlas. Baik, pembangunan pun berlangsung. Lama-lama udah bisa dipakai nih masjid, rada-rada bisa dipakai. Lagi bangun tempat wudhu. Ada kesalahan menurut pikiran dia. Ketika dia wudhu, ini harusnya ada air yang menggenang nih, biar nanti kalau habis kencing, habis buang air kecil, ini kaki kesiram gitu. Kata tukangnya, oh iya pak, gitu kan. Hari berikutnya belum juga dipasang, belum juga dibangun gitu. Hari berikutnya dia ngomong, ini kayaknya harus segera gitu. Akhirnya emang tukangnya kagak tahu. Bapak ini cerewet banget sih dari kemarin. Emang nyumbang berapa sih? Ngatur-ngatur kita baik, katanya begitu. Tukang digituin, digituin nama tukang, muncullah kemanusiaannya. Kamu nanya saya nyumbang berapa? Saya nyumbang masjid ini 2 miliar. Padahal dia sendiri yang pesan nama DKM-nya, jangan bilang sama siapa-siapa. Tuh beratnya, berat untuk ikhlas. Makanya mohonlah kepada Allah agar kita diberikan kekuatan keikhlasan. Terakhir adalah warajulun zakarallahu khalian fafadat aina, orang yang berzikir kepada Allah di waktu yang sunyi, dia berlinang air mata karena takut dan rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikirnya bukan karena pengen duit, zikirnya bukan kepengen usahanya lancar, zikirnya bukan kepengen perempuan, zikirnya bukan kepengen jabatan, tapi zikirnya dia berlinang air mata karena rindu kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang semacam ini akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar tadi. Akhirnya dengan kengerian padang mahsyar tersebut, hari ini kita harus membawa bekal yang banyak. Kenapa? Karena perjalanannya begitu jauh. Sholatnya dibenerin, wudunya dibenerin, hubungan keluarganya dibenerin, kemudian zikirnya dibanyakin, usahanya dibenerin, ya, yang subhat, yang haram hindarkan, mata dibenerin, kolbu dibenerin, langkah dibenerin, pikiran dibenerin. Kenapa? Kita butuh bekal banyak untuk kita bawa setelah kita intiqal dari dunia menuju barzakh sampai kemudian ke akhirat, hingga setelah kita meniti siratal mustaqim, kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Paling akhir saya lupa menyampaikan, semua nabi angkat tangan untuk memberikan syafaat. Saat itulah Nabi Muhammad menggunakan syafaatul uzma. Semua umatnya akan dimohonkan ampunan kepada Allah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita semua diberikan keselamatan oleh Allah, Nabi Muhammad tidak akan bangkit dari sujudnya. Suatu ketika malaikat Jibril berdasarkan perintah Allah katakan kepada Muhammad, mau setengah umatnya masuk surga atau mau dia diberikan hak syafaat? Nabi Muhammad memilih syafaat.
dan ini akan digunakan nanti saat kita membutuhkan. Tentu saja Allah memberikan keselamatan kepada kita. Bangkit Muhammad, bangun dari sujudmu. Sampai nangis Pak Nabi Muhammad tuh belain kita. Umatmu semua aku selamatkan. Disitulah kepuasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada. Nabi Muhammad tidak seperti kita, butuh kepuasan dengan wanita, butuh kepuasan dengan makanan, butuh kepuasan dengan jalan-jalan. Kepuasan Nabi Muhammad adalah umatnya semua selamat masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti itu terjadi. Kenapa? Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Allah akan kasih kepada Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad puas. Tidak ada kepuasan yang lain oleh baginda Nabi kecuali kita semua sudah masuk surga baru beliau puas. Yuk kita mantesin diri untuk memperbanyak bekal. Ayo kita merenung. Kalau mau berbuat apa-apa, renungin lagi. Ini bakalan berimbas apa di barzah, berimbas apa di akhirat, berimbas apa di padang mahsyar. Kita harus selalu merenung itu. Orang yang semakin banyak mengingat setelah kematian, dia insya Allah akan lebih hati-hati dalam hidupnya, dan insya Allah ditolong oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Lupa nawarin, ada yang nanya enggak? Alhamdulillah enggak ada ya. Udah ya, enggak usah. Jelas ya, jelas kan? Ntar nanya pas sambil ngopi aja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.